Ini kita merayakan perayaan Ekaristi untuk semua arwah secara khusus yang dimakamkan di pemakaman ini dan juga anggota keluarga kita yang tidak dimakamkan di sini. Sesudah misa arwah ini, sesudah doa penutup, tidak ada berkat penutup karena langsung kita lanjutkan acara kedua, ziarah ke pemakaman. Jadi kalau misalnya pastor semua pingsan lalu tidak ada yang misa, kalian bisa ziarah ke pemakaman, ada liturginya. Liturgi tanpa pastor, ada liturgi dengan pastor. Kebetulan saja saya pastor, maka sesudah misa tanpa berkat penutup langsung kita ziarah dan beracara di situ. Nah, saudara-saudara terkasih, nanti dalam permenungan akan kita coba belajar bersama mengapa kita melakukan ini. Namun Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Saudara-saudara terkasih, perayaan ini sekali setahun, mungkin tahun depan baru kita ketemu lagi, maka mohon maklum kalau khotbah juga sepanjang 1 tahun, supaya kalian punya modal sampai kita ketemu lagi tahun depan. Kita mulai dari sini, saudara-saudara terkasih. Kalian masih Katolik atau tidak lagi? Masih? Baik, kalau begitu pastor bertanya, mana yang memisahkan kita dari Tuhan? Dosa atau kematian? Pikir dulu sekali lagi ya. Mana yang memisahkan kita dari Tuhan? Dosa atau kematian? Dosa. Rupanya masih Katolik. Karena itu, saudara-saudara terkasih, Yesus katakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Dan sesudah itu diberitahukan kehendak tidak akan dibuang ini sama dengan supaya tidak ada yang hilang. Baik, kita sudah sepakat yang menghilangkan kehadiran kita dari Tuhan bukan kematian tapi dosa. Dan cara kita semua datang kepadanya berbeda, tergantung kualitas. Adakah kualitas dosa ya? Tidak ada ya. Tergantung keberdosaan kita. Ini membuat cara kita berbeda satu sama yang lain. Kalau sudah sepakat ini, saudara-saudara terkasih, mari kita ke perayaan hari ini. Anda mengatakan, saya mengatakan bahwa Anda pengikut Kristus. Artinya, Anda dan saya wajib membantu Yesus supaya tidak ada satupun yang hilang.
wajib. Maka untuk iman kita mendoakan arwah bukanlah suatu keutamaan, enggak. Ini kewajiban. Mengapa kewajiban, saudara-saudara terkasih? Ini terkait dengan paham gereja. Gereja ini ada 3 sisi. Yang SD, SMP, SMA mungkin ingat. Gereja ini terdiri dari gereja yang mulia. Ini satu. Tapi di dalamnya ada 3 sisi. Gereja mulia, yakni orang-orang kudus. Gereja yang sedang menderita dan berjuang, yakni mereka yang biasa kalian bahasakan berada di api penyucian. Dan kita ini gereja yang sedang berziarah. Ada 3 kelompok ini. Mulia, menderita, berjuang. Ini berziarah. Baik, kita ini satu. Gereja, kepala kita Kristus. Maka tidak pernah terpisah antara kita yang sedang hidup berziarah dengan mereka yang sudah mati, yang kemungkinan ada di 2 situasi. Mati, menerima kemuliaan, gabung bersama orang-orang kudus, Santo Santa. Mati, belum ke sana, ada di api penyucian bahasa kalian. Mereka berjuang, menderita. Mengapa? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka permohonan untuk mereka ini disampaikan kepada Tuhan oleh 2 gereja yang lain. Para kudus, yang mereka ini barangkali memilih nama baptisnya salah satu dari orang kudus, mendoakan mereka terus kepada Tuhan. Dan kita, ini yang kita lakukan hari ini, mendoakan mereka. Siapa tahu masih di gereja yang berjuang, mendoakan mereka kepada Tuhan. Dan ini satu, tidak pernah terpisah antara kita yang hidup, nanti kita yang meninggal, dan kita yang bangkit. Tidak pernah ini namanya gereja, dan Kristus adalah kepala kita. Maka kita wajib, karena dibaptis nama Kristus, wajib membantu Kristus supaya tidak ada satupun yang hilang. Dan kita tadi sudah sepakat, yang membuat kita hilang adalah ketika kita hidup, kita berdosa. Nah, terkait dengan ini, apa manfaatnya untuk saya, untuk kita masih berjuang ini? Hati-hati. Sekali saya bersalah, berdosa kepada Pak Agus, saya akan berdosa selamanya. Kalian protes, apa gunanya sakramen tobat, pastor? Penghapusan dosa. Sabar dulu, jangan marah, ya. Kalau kita berdosa, iya berdosa. Apakah boleh tidak berdosa lagi? Udah banyak berdosa. Maka sakramen tobat ada 2 istilah yang harus kita pahami, yakni absolusi yang pastor berikan atas nama Bapa, Putra, Kudus, melepaskan engkau dari dosa-dosamu. Artinya apa? Tadi sudah sepakat karena sama-sama Katolik. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Dosa membuat kita menutup rahmat Tuhan seluruhnya. Dengan diampuni dosa kita, tutup rahmat itu tidak jadi dibuka kembali dengan sakramen tobat. Namun, ini absolusi. Ingat enggak kalian yang pernah ngaku dosa, ada istilah penitensi atau denda dosa? Ada ya? Lakukan ini. Nah, dosa memang pintu rahmat sudah dibuka, tetapi saya yang berdosa, bersalah kepada Pak Agus, telah merusak dia, saya harus memperbaikinya. Inilah namanya penitensi, denda dosa. Maka saudara-saudara kita yang sudah meninggal, yang sudah menerima sakramen tobat, kita mohon diampuni. Mungkin dosanya sudah diampuni, tetapi mereka yang pernah bersalah kepada saya dan saya rusak, mereka sudah mati, tidak bisa lagi memperbaiki saya. Tidak sanggup lagi memperbaiki apa yang telah dirusaknya.
Kalau kita yang berdosa bertobat sanggup memperbaiki yang kita rusak, maka kita masuk ke dalam gereja yang mulia ketika sudah meninggalkan dunia yang indah ini. Selama hidup ada orang-orang yang belum sanggup memperbaiki apa yang mereka rusak. Ini namanya denda dosa, dan ini kita mohon bersama orang-orang kudus, mohon agar Tuhan sendiri memperbaiki apa yang mereka rusak dengan dosa mereka. Maka dengan hari ini di sini kita bersama-sama dengan Kristus kepala kita, jangan sampai ada yang hilang. Kalau masih ada yang belum membereskan denda dosanya selama hidup, mari kita sama-sama mohon agar Tuhan memperbaiki segala-galanya itu. Dosa mereka sudah diampuni, ya. Pintu rahmat terbuka, ya. Tapi mereka, tanggung jawab mereka sebelum mereka meninggal itu belum selesai karena dosa mereka. Maka untuk saya, untuk Anda saudara-saudari, hati-hati. Bukan menakut-nakuti, pastor, hati-hati maksud saya. Mari kita hidup baik. Itu saja. Karena siapapun duluan mati nanti, saya nanti di mana ya? Di sini kah atau di lahir, enggak tahu lah. Siapapun yang duluan kita mati, satu saat kita tetap bertemu. Karena gereja ini adalah satu yang sedang berziarah, yang sedang menderita, berjuang, dan yang mulia. Semoga kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan kita berharap karena doa kita pada hari ini, mereka yang sudah dimakamkan di sini tersenyum-senyum berterima kasih kepada kita karena kita mendoakan mereka hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita panjatkan doa kepadanya. Bagi anggota keluarga serta umat paroki kita yang telah meninggal, dan bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka, semoga Bapa memanggil mereka dengan nama masing-masing dan menggabungkan mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kau Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan, semoga Bapa mengakhiri kesusahan mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan, dan menganugerahi mereka kebahagiaan kekal di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka, semoga Bapa yang Maha Baik menuntun mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Bapa tinggal bersama kita selalu, agar di dalam perjalanan hidup ini kita saling menolong dan mendukung. Semoga kita sanggup berbagi hidup dengan sesama hingga kita layak menikmati hidup abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudari, sebelum kita memohon kebahagiaan untuk mereka yang dimakamkan di sini atau nama-namanya kita tulis, siapa tahu kita sendiri pun pernah bersalah, berbuat dosa kepada mereka ini. Mari terlebih dahulu meminta maaf kepada mereka ini sebelum kita mendoakan mereka.
Allah yang berbelas kasih, pertama-tama kami bersyukur Engkau menunjukkan kebaikan dengan saudara-saudari keluarga kami yang dimakamkan di sini dan juga yang kami doakan pada hari ini. Semoga Engkau mengampuni juga kesalahan dosa kami terhadap mereka semua. Dan dengan pengampunan-Mu atas kami sendiri yang masih berjuang ini, masih berziarah ini, kami dengan rendah hati memohon agar Engkau mengampuni dosa mereka, agar Engkau berkenan memperbaiki apa yang telah mereka rusak dan mereka tidak mampu lagi memperbaikinya karena telah berada di api penyucian. Terutama Salvinus Tayon, Christianus Gato, Lucia Limun, Dawin, Lompi, Mile, Noli, Apan, Bernardus Demot, Dominika Domi, Alexander Ismail, Margareta Dara Aryat, Sarinus, Sofia Yot, Marta Nyebui, Bartolomea Marni, R.U. Manurung, Yohanes Sulin, Justina Loji, Helena Bian, Guri Francisca Jerami, Limok Guan, Singin, Cornelis Saulopo, Susana Marcelina Amalo, Hang Likhin, Rosana Florinda Amalo, Loiris Robertus Amalo, Anastasia Amo, Franciscus Sisko, Martinus Peko, Eva Papatian Madu, Ibu Maria Galong, Markus Anjol, Marsiana Saye, Bapak Pangeloy Sitompul, Ibu Syamsiah Bultom, Yordanus Benjamin, Teresia Jutin, Mukimia, Markus Paulus Jalen Ranyun, Teresia Lunce, Tingi, Silvanus Icot, Jalir, Sangang, FL Itam, dan AL Krupinus. Tuhan yang Maha Baik, ampuni mereka, berkati kami yang ditinggalkan, terima mereka dalam persekutuan dengan orang-orang kudus-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu dan bahwa kami semua Kau panggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putra-Mu. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan penjarahan kami menuju kepadamu. Berilah kami Putra-Mu sebagai jalan, kebenaran, dan hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Emamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, mari kita dengarkan sabda Tuhan untuk kita di pemakaman ini. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Selanjutnya kami tidak tahu, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, inilah harapan kita. Kita berkunjung ke sini karena orang-orang yang kita cintai, kita makamkan di sini. Kita mohon agar tanda ini bukan menjadi tanda kematian, tetapi menjadi tanda kebangkitan bagi mereka yang kita cintai dan dimakamkan di sini.
Maka mari kita berseru kepada Tuhan. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Kita berseru, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kita berseru, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Semoga segala yang indah yang Engkau berikan kepada mereka semakin indah nyata pada kami. Mudah-mudahan tanda cinta ini. Bunga yang lain adakah? Sudah satukan ya, baik. Kalau begitu ini biar saja dulu di sini. Nanti kan kembali ke sini penutupnya. Silakan keluarga-keluarga berada di makam keluarganya supaya pastor juga kenal. Kita berada di sana ya. Ikut saya. Silakan langsung berada di dekat makam keluarganya. Tinggal di mana? Cucunya ada. Kan ada yang mau pakai. Oh ada. Ini ya. Di belakang. Mana yoga? Oh, nak mampu dia naik. Yang ada apa? Ada namanya. Ada keluarga ya. Kan udah tadi. Apa-apa. Lagi bunga, ini baju buah bunga nih yo. Pada mana? Sampai tas buah. Ini.
Terakhir Bapak kah? Terakhir. Yang terakhir ini saya. Kita tutup lagi, kita dari sana ya. Kita tutup ziarah kalian ditutup mana ya dengan ke sana ya. Aku juga wah. Di pinggir-pinggir sana. Oh, gila. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, belas kasih-Mu selalu tercurah bagi orang yang berseru kepadamu dengan penuh harapan. Pandanglah hamba-hamba-Mu yang kami makamkan di pemakaman ini dalam pengakuan akan nama-Mu. Hitunglah mereka dalam bilangan orang-orang kudus-Mu untuk selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anugerahilah mereka istirahat yang kekal ya Tuhan, dan biarkanlah cahaya abadi bersinar atas mereka. Semoga mereka semua beristirahat dalam damai. Amin. Semoga jiwa mereka dan jiwa semua orang beriman yang telah meninggal beristirahat dalam damai karena belas kasih Tuhan. Amin. Semoga damai Tuhan yang melampaui segala pemahaman menjaga hati dan pikiran saudara-saudari dalam pengenalan dan cinta akan Tuhan dan akan putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini ibadat ziarah kita sudah selesai. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih, selamat menjelang siang untuk kita semua.